Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini, tentunya di channel Ide Toko yang selalu membahas dunia perdagangan, ide jualan dan bisnis lainnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan semoga kita diberi kemudahan dalam menjalankan segala sesuatu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas penyebab toko atau warung sembako bisa bangkrut atau bisa gulung tikar. Sebelum lanjut ke videonya, luangkan waktu sejenak untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Tonton video ini sampai habis biar kalian paham dan ngerti. Oke, masalah bangkrutnya toko atau warung terletak pada diri kalian sendiri atau diri kita sendiri, bukan karena uangnya hilang, diambil tuyul atau diambil babi ngepet ya. Kunci suksesnya juga ada pada diri kita sendiri. Oke, ini yang pertama. Penyebab toko sembako bangkrut adalah memberi hutang. Jangan pernah memberi hutang ke pembeli atau customer. Kenapa saya bilang begitu? Karena pengalaman saya sendiri ya, dari memberi hutang itu awalnya emang dia lancar. Sekali dua kali dia lancar, dia bayar. Tapi lama kelamaan nunggak. Dia hutangnya 200 misalnya, dia bayarnya 100. Kan masih sisa 100. Terus dia ngutang lagi nyampe 300, bayarnya cuma 200, masih sisa 100, dan begitu seterusnya. Itu masih mending kalau satu orang, dua orang ya. Kalau yang ngutangnya 5 orang, 4 orang ya, modal kita lama kelamaan habis. Apalagi sekarang harga-harga pada naik. Bukannya kita menambah modal, malah sebaliknya modal kita nyangkut di orang lain, di pembeli. Jangan sampai seperti itu. Itu penyebab toko bangkrut ya, adalah hutang. Jangan pernah memberi hutang. Kalau perlu kalian tulis di etalase kalian, tidak memberi hutang, seperti itu. Jadi pembelinya langsung paham kalau warung kita itu tidak memberi kasbon atau hutang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah judi. Jauhi judi, karena judi itu namanya uang haram ya, tidak bisa dicampur adukan dengan usaha kita yang halal. Kalau judi sudah masuk ke uang halal kita atau ke usaha kita, itu hancur. Pengalaman teman saya, dia dagang dan setiap malam dia judi. Ya biarpun menang dari judi, tapi warungnya sepi. Dari awalnya warungnya omsetnya 3 juta, 4 juta, kalau mulai judi ya hancur sudah. Karena uang dari judinya masuk ke warung. Jadi usaha warungnya itu sepi, makin sepi. Nggak tahu faktor apa, tapi intinya kalau uang judi masuk ke kita, namanya uang haram, kemakan sama kita, ya hancur sudah. Pokoknya jauhi judi saya. Itu yang membuat usaha kalian bangkrut atau gulung tikar. Dan sekarang yang ketiga, yang jangan terlalu puas dengan pencapaian kalian. Jika warung kalian sudah jalan, sudah rame, apalagi sampai membuka warung lagi sampai bercabang, misalnya kalian punya 2 warung atau sampai menjadi agen, itu jangan cepat terlalu puas. Bukannya kita serakah atau gimana, tapi kalau cepat terlalu puas itu nanti kita akan lalai dalam menjalankan usaha tersebut. Kita akan menjadi jadi enak-enakan gitulah. Jadi kita mulai tidak kreatif lagi, tidak berpikir untuk menjalankan usaha ini semakin besar. Intinya lalai lah. Kalian akan lalai untuk menjalankan usaha tersebut. Kekreatifan kalian itu akan berkurang. Jadi usahakan jangan terlalu cepat puas. Itu yang keempat. Dan sekarang yang kelima adalah pengeluaran yang terlalu besar. Pengeluaran kalian sama pemasukan kalian harus di stabilkan.
pengeluaran kalian berapa, pemasukan di warung berapa, itu harus stabil. Karena kalau tidak stabil, modal yang ada di toko kalian itu akan semakin berkurang. Karena pengeluaran kalian, misalnya dari warung aja tidak ada pemasukan dari yang lain, itu akan membuat toko kalian modalnya semakin kurang, dan pas mau belanja kalian bingung, malah ngutang. Dan pas mau belanja kalian gak ada uangnya karena habis dipakai sendiri, bukan karena diambil tuyul atau babi ngepet, tapi sebenarnya di diri kalian sendiri. Pengeluaran sekolah, kita ngambil minyak misalnya buat keperluan dapur, gulanya, mie-nya, kita jajannya, ngambilnya, itu harus terkontrol. Itu adalah poin yang keempat. Sekarang poin yang adalah manajemen keuangan yang tidak teratur. Atur manajemen keuangan kalian, bagaimana yang baiknya, bagaimana yang benarnya, kalian bisa atur itu sendiri. Ini di manajemen keuangan ini sebenarnya sangat-sangat penting. Jika manajemen keuangan kalian tidak teratur, tidak benar, itu sangat akan menghancurkan usaha kalian. Ya contohnya seperti pengeluaran kalian yang seperti yang keempat tadi, pengeluaran kalian, pemasukan kalian itu harus ada pembukuannya. Belanja ada pembukuannya. Pemasukan di warung harus ada pembukuannya. Pemasukan sehari-hari misalnya omset sekian, harus ada pemasukannya. Pengeluaran hari ini apa saja, itu harus ada pembukuannya. Itu manajemen keuangan kalian. Pengeluaran sekolah berapa, pengeluaran kita berapa, itu harus ada pembukuan. Jadi teratur seperti itu. Itu adalah 5 alasan yang bisa membuat toko kalian bangkrut atau gulung tikar. Hindari ini semua, atur semua dengan baik. Semoga warung kalian atau toko kalian semakin maju, semakin besar, semakin lancar. Seperti itu, mungkin itu tips dari saya. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.